Drama panas di sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong tetap didampingi Nova Arianto meski terbelit tugas ganda jelang duel krusial lawan Arab Saudi dan Australia. Kejutan besar di Liga 1, asisten baru Shin Tae-yong, Yeom Ki-hun, turun langsung pantau laga Semen Padang versus Borneo FC. Persiapan besar timnas dimulai. Gempar di bursa transfer. Ragnar Oratmangoen sepakat bergabung dengan Dender, klub milik pengusaha Indonesia di Liga Belgia yang sedang naik daun setelah promosi ke Jupiler Pro League. Pembangunan training camp timnas Indonesia di IKN mencapai 90%, persiapan menuju peresmian besar pada Oktober dengan fasilitas canggih untuk angkat prestasi sepak bola nasional. Tantangan besar menanti Akmal Marhali, desak Shin Tae-yong persiapkan timnas Indonesia hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan matang. Sandy Walsh harapkan keberagaman pemain keturunan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, menyambut positif keinginan para pemain untuk memperkuat skuad Garuda. 35 pemain timnas U17 Indonesia dipanggil untuk pemusatan latihan di Bali. Matt Baker dan kiper Belanda Aidan Julian Bonvanie menyerbu dalam rangka menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Maarten Paes resmi perkuat timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024. Keputusan ditunggu pasca sidang pengadilan arbitrase olahraga. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Drama panas di sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong tetap didampingi Nova Arianto meski terbelit tugas ganda jelang duel krusial lawan Arab Saudi dan Australia. Tsunami kabar mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih karismatik yang selalu menjadi sorotan, dipastikan tidak akan kehilangan pilar penting dalam staf kepelatihannya saat menghadapi dua raksasa sepak bola, Arab Saudi dan Australia. Siapa yang dimaksud? Bukan orang asing melainkan Nova Arianto, sang asisten pelatih yang menjadi satu-satunya pelatih asli Indonesia di tim yang didominasi oleh tangan dingin Korea Selatan. Pertandingan menegangkan melawan Arab Saudi akan berlangsung di Stadion King Abdullah, Jeddah, pada 5 September 2024. Di tengah hiruk-pikuk persiapan ini sempat beredar kabar mengejutkan bahwa Nova tidak akan turut serta. Penyebabnya? Ternyata Nova sedang memimpin pemusatan latihan timnas U17 Indonesia di Bali, sebuah misi besar untuk mempersiapkan Garuda Muda menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2024. Spekulasi pun merebak menimbulkan kekhawatiran bahwa Shin Tae-yong akan kehilangan tangan kanan yang selalu setia. Namun dengan tegas dan penuh keyakinan, Nova menepis rumor tersebut. Rencananya saya tetap ikut ke Arab Saudi, ujarnya dalam wawancara eksklusif dengan Bola Sport pada Senin. Pernyataan ini bak oase di tengah kegelisahan, memastikan bahwa Nova akan tetap berada di sisi Shin Tae-yong. Tidak hanya untuk pertandingan melawan Arab Saudi, tetapi juga saat timnas Indonesia menjamu Australia di SUGBK, Jakarta, pada 10 September 2024. Namun, drama tak berhenti di situ. Setelah melawan Australia, Nova akan meninggalkan tim utama dan kembali fokus pada tugasnya bersama timnas U17 Indonesia. Rencananya Nova akan membawa Garuda Muda terbang ke Spanyol pada 15 September 2024 untuk menjalani rangkaian latihan intensif dan pertandingan persahabatan di negeri Matador. Meskipun durasi latihan di Spanyol masih menjadi misteri, satu hal yang pasti Nova dan timnas U17 Indonesia siap menghadapi tantangan besar. Dengan target lolos ke Piala Asia U17 2025. PSSI menaruh harapan besar di pundak Nova Arianto yang meski harus membagi fokus, tetap berdedikasi untuk membawa prestasi gemilang bagi Indonesia. Bagi para pendukung, ini adalah momen yang penuh emosi, campuran antara harapan dan ketegangan menjelang duel besar di kancah internasional.
Kejutan besar di Liga 1, asisten baru Shin Tae-yong, Yeom Ki-hun, turun langsung pantau laga Semen Padang versus Borneo FC. Persiapan besar timnas dimulai. Drama baru menggemparkan dunia sepak bola Indonesia. Asisten pelatih anyar Shin Tae-yong bersama 3 asisten lainnya langsung terjun ke lapangan untuk memantau laga Liga 1 yang mempertemukan Semen Padang melawan Borneo FC. Pada Senin, 12 Agustus 2024. Di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Melawai, Jakarta Selatan. 4 asisten Shin Tae-yong ini terlihat serius menyaksikan setiap detik pertandingan, membuat banyak orang bertanya-tanya tentang langkah besar apa yang akan diambil oleh skuad Garuda. Di antara keempat asisten yang hadir, Choi In-cheol, Jo Byung-guk, Shin Sang-gyu, nama Yeom Ki-hun menjadi sorotan utama. Mantan bintang timnas Korea Selatan ini baru saja bergabung sebagai asisten khusus striker, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat mengubah lini depan timnas Indonesia yang selama ini dianggap tumpul. Kehadirannya bukan hanya sekadar formalitas. Yeom Ki-hun adalah sosok dengan pengalaman mentereng, termasuk gelar top skor Korean FA Cup 2019 dan prestasi sebagai pelatih terbaik League of the Month pada April 2024 saat menukangi Suwon Samsung Blue Wings. Dengan catatan 57 caps dan 5 gol untuk Korea Selatan, ex-pemain Jeonbuk Hyundai Motors ini diharapkan menjadi solusi yang lama dinantikan bagi lini serang Garuda. Kedatangan para asisten ini mungkin tidak terlalu mengejutkan mengingat Shin Tae-yong dan rombongannya baru tiba di Indonesia pada malam sebelumnya. Namun fakta bahwa mereka langsung memantau laga tanpa jeda menunjukkan betapa seriusnya persiapan mereka untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan pertandingan pertama melawan Arab Saudi di depan mata yang akan digelar pada 5 September 2024 di King Abdullah Sport City Stadium, jeda setiap detail kecil diperhatikan. Yang membuat semuanya semakin menarik adalah absennya Shin Tae-yong dari tribun penonton. Meski sudah berada di Indonesia, sang pelatih utama memilih untuk tidak hadir dalam laga ini, memicu spekulasi tentang apa yang sedang direncanakannya di balik layar. Sementara itu, Sandy Walsh dan kawan-kawan bersiap untuk menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 September 2024 dalam laga yang menjanjikan tensi tinggi. Pertandingan antara Semen Padang dan Borneo FC ini bukan hanya sekadar laga pembuka, tapi sebuah panggung untuk mengintip strategi dan persiapan besar yang sedang digodok oleh timnas Indonesia. Kedatangan Yeom Ki-hun dengan segala pengalaman dan prestasinya bisa jadi adalah kartu as Shin Tae-yong untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Semua mata kini tertuju pada perkembangan terbaru dari drama yang sedang berlangsung ini. Gempar di bursa transfer. Ragnar Oratmangoen sepakat bergabung dengan Dender, klub milik pengusaha Indonesia di Liga Belgia yang sedang naik daun setelah promosi ke Jupiler Pro League. Ragnar Oratmangoen, pemain sepak bola andalan timnas Indonesia, membawa kejutan besar di bursa transfer musim panas 2024 hingga 2025. Pemain berusia 27 tahun ini dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Belgia, Dender, yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia Sihar Sitorus. Dender, yang baru saja meraih promosi ke kasta tertinggi sepak bola Belgia, Jupiler Pro League, sudah membuat kejutan dengan meraih 2 kemenangan dalam 2 laga perdananya. Ini adalah prestasi gemilang untuk klub yang baru saja naik ke level ini. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah keputusan Ragnar Oratmangoen untuk meninggalkan klubnya saat ini, FC Groningen. Transfer ini pertama kali dilaporkan oleh laman Transfer Watch yang mengungkapkan bahwa Ragnar masuk dalam daftar jual FC Groningen setelah 2 musim berkarier di sana. Pemain dengan 3 caps di timnas Indonesia ini masih memiliki sisa kontrak 1 tahun di Groningen, sehingga kepindahannya ke Dender dipastikan melibatkan biaya transfer. Ragnar Oratmangoen akan meninggalkan FC Groningen setelah 2 musim, tulis laporan Transfer Watch. Gelandang berusia 26 tahun itu telah menyetujui kesepakatan dengan Dender Belgia. Dikabarkan Ragnar akan berangkat ke Belgia pada Selasa depan untuk menjalani tes medis, dan setelah itu ia akan segera diperkenalkan sebagai pemain baru Dender.
Musim lalu Ragnar Oratmangoen sebenarnya tidak bermain untuk FC Groningen, melainkan dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Meski tampil dalam 27 pertandingan di Eredivisie, kebanyakan penampilannya datang dari bangku cadangan. Oratmangoen bermain dengan status pinjaman di Fortuna Sittard musim lalu, tambah laporan Transfer Watch. Sang gelandang memainkan total 27 pertandingan Eredivisie, tetapi banyak memulainya sebagai pemain pengganti. Kini ia akhirnya mendapatkan transfer yang diinginkannya ke Dender, yang dipromosikan ke Liga Pro musim lalu. Dender saat ini menduduki posisi kedua di Liga, dan dengan kehadiran Ragnar, klub ini siap membuat gebrakan besar di Jupiler Pro League. Ragnar sendiri memiliki rekam jejak bermain untuk beberapa klub seperti FC Groningen, Fortuna Sittard, NEC, TOPOS, Go Ahead Eagles, dan Cambuur. Apakah kepindahan ini akan menjadi langkah besar bagi kariernya? Kita tunggu saja. Pembangunan training camp Timnas Indonesia di IKN mencapai 90%, persiapan menuju peresmian besar pada Oktober dengan fasilitas canggih untuk angkat prestasi sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menggemparkan publik dengan pengumuman penting terkait kondisi training camp Timnas Indonesia yang dibangun di ibu kota Nusantara (IKN). Setelah melalui proses panjang, pembangunan yang dimulai sejak tahun lalu ini telah mencapai titik krusial dengan progres yang telah menyentuh angka 90%. Pemerintah dan PSSI dengan dukungan penuh dari FIFA merancang TC ini sebagai pusat latihan berstandar internasional bagi Timnas Indonesia. Dalam sebuah unggahan di Instagram pada Senin, Erick Thohir membagikan perkembangan terbaru dari proyek ambisius ini. Video yang diunggahnya menunjukkan Erick Thohir bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo tengah melakukan inspeksi langsung ke lokasi pembangunan TC. Erick Thohir tak hanya berdiri diam, ia menunjukkan kondisi terbaru dari TC yang sudah memasuki tahap akhir atau finishing. Dalam video tersebut tampak jelas dua lapangan hijau yang sudah siap digunakan, menandai betapa seriusnya proyek ini. Tidak hanya itu, fasilitas tempat istirahat untuk para pemain juga sudah mulai terlihat dengan tempat tidur yang nyaman siap menanti para punggawa Timnas Indonesia. Meninjau pembangunan training camp PSSI di IKN yang sudah masuk tahap finishing, ujar Erick Thohir, penuh antusias. Alhamdulillah sudah hampir selesai dan semoga bisa segera diresmikan, lanjutnya dengan harapan besar. Erick Thohir bahkan sempat bercanda dengan Menpora Dito Aryo Tejo yang terlihat sangat nyaman saat mencoba salah satu kasur di mes pemain yang sudah rampung dibangun. Tak hanya sekadar melihat, Erick Thohir juga bertanya langsung kepada para pekerja tentang desain dan apakah semua sesuai dengan rencana awal yang sudah disepakati. Sudah sesuai desain yang waktu itu diskusi dengan saya? Tanya Erick Thohir penuh perhatian memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Dengan tegas, Erick Thohir mengingatkan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan bahwa semua harus selesai pada tanggal 7 Oktober. Ini bukan sekadar target biasa, tanggal ini dipilih sebagai momen besar untuk meresmikan TC Timnas Indonesia yang baru. Tanggal 7 Oktober ini selesai semua ya? Tanyanya seolah menuntut janji besar dari tim yang bertanggung jawab. Pembangunan TC di IKN ini menjadi bukti nyata ambisi besar PSSI untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Tempat ini nantinya akan menjadi pusat dari segala aktivitas pemusatan latihan, baik untuk Timnas Indonesia senior maupun kelompok usia. Meski begitu, jadwal latihan untuk Timnas Indonesia senior akan tetap disesuaikan dengan kalender FIFA. Namun kejutan lainnya datang dari Erick Thohir yang mengungkapkan bahwa TC ini pertama kali akan digunakan oleh Timnas Wanita Indonesia. Sebuah langkah strategis yang menegaskan komitmen PSSI dalam mengembangkan sepak bola wanita di tanah air. Dengan semua ini, kita hanya tinggal menghitung hari menuju peresmian besar yang akan menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Tantangan besar menanti Akmal Marhali desak Sintayong persiapkan Timnas Indonesia hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan matang.
Mengingat beratnya grup C yang dihuni raksasa sepak bola Asia, perjuangan timnas Indonesia di kancah sepak bola internasional kembali mendapatkan sorotan tajam. Koordinator Save Our Soccer SOS, Akmal Marhali, menyampaikan tuntutan penting kepada pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, agar mempersiapkan skuad Garuda dengan maksimal untuk menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang akrab disapa dengan julukan skuad Garuda tergabung dalam grup C yang penuh dengan raksasa sepak bola Asia. Di grup ini Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Bahrain, Australia, Cina, dan Arab Saudi. Grup ini tidak hanya diisi oleh tim-tim yang berpengalaman, tetapi juga oleh negara-negara yang hampir selalu menjadi langganan di ajang Piala Dunia. Dalam sebuah wawancara dengan MNC Portal Indonesia, Akmal Marhali menegaskan bahwa timnas Indonesia harus menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan persiapan yang luar biasa matang. Menurutnya, babak ketiga ini akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi Indonesia, mengingat kualitas dan pengalaman yang dimiliki oleh para lawan yang akan dihadapi. Secara objektif, babak ketiga sangat berat dilalui Indonesia, kata Akmal Marhali, menggambarkan betapa kerasnya perjuangan yang akan dihadapi oleh Pratama Arhan dan kawan-kawan. Meski demikian, Akmal menekankan bahwa para pemain timnas Indonesia tidak boleh gentar menghadapi tantangan ini. Ia mengakui bahwa peluang Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan meraih posisi pertama atau kedua di fase grup sangatlah kecil. Namun ia juga menekankan bahwa peluang masih ada bagi timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh jika mereka mampu meraih posisi ketiga atau keempat dalam grup. Posisi ini akan memberi Indonesia kesempatan untuk tampil dalam putaran keempat kualifikasi yang merupakan tahap lanjutan menuju Piala Dunia. Peluang Indonesia ada di perebutan tempat ketiga dan keempat untuk lolos ke putaran keempat, tambah Akmal memberikan harapan bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menerapkan sistem pertandingan kandang dan tandang. Pertandingan pertama akan dimulai pada 5 September 2024 dan berakhir pada 10 Juni 2025. Ini berarti timnas Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik secara fisik maupun mental untuk menghadapi jadwal pertandingan yang panjang dan penuh tekanan. Dengan tuntutan yang disampaikan oleh Akmal Marhali, semua mata kini tertuju pada Shin Tae-yong dan bagaimana ia akan mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan besar ini. Kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya sekadar turnamen, ini adalah ujian sejati bagi sepak bola Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi dunia. Sandy Walsh harapkan keberagaman pemain keturunan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia, menyambut positif keinginan para pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, mengungkapkan harapan besarnya agar semakin banyak pemain keturunan yang berminat membela timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI memang aktif menjalin komunikasi dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di luar negeri. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada beberapa nama yang dikabarkan akan memperkuat tim merah putih. Ketertarikan pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda tampak semakin meningkat, baik di level senior maupun usia muda. Sandy Walsh, yang merupakan bagian dari timnas Indonesia, sangat menyambut baik fenomena ini. Hal ini tidak terlepas dari perjalanan panjang yang dilaluinya sejak 2017 untuk bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Saya merasakan betapa sulitnya proses untuk bisa membela timnas Indonesia. Karena itu saya sangat mendukung dan menyambut baik jika ada pemain-pemain keturunan yang ingin bergabung dan memperkuat tim merah putih, ungkap Sandy Walsh dalam pernyataannya kepada media, termasuk Bola Sport. Menurut Sandy Walsh, kehadiran pemain keturunan ini bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi timnas Indonesia dan berpotensi meningkatkan kualitas permainan tim. Dia berharap para pemain yang bergabung benar-benar siap memberikan kontribusi dan meningkatkan performa timnas Indonesia.
Jadi saya berharap kami dapat mempertimbangkan pemain yang bersedia membantu kami dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sepak bola, ujarnya dengan penuh harapan. Siapapun yang merasa sebagai orang Indonesia dipersilakan untuk bergabung dan berjuang mendapatkan tempat di tim. Namun, Sandy Walsh juga menekankan pentingnya menghormati semua anggota tim yang sudah ada. Dia mengingatkan bahwa perjalanan timnas Indonesia hingga sejauh ini tidak lepas dari perjuangan semua pemain yang telah membuktikan kualitas mereka di lapangan. Kami tidak boleh melupakan tim yang telah menunjukkan penampilan baik dan tidak boleh terlalu mudah menggantikan pemain dengan pemain naturalisasi. Prinsip ini harus dijaga, tegasnya. Sandy Walsh percaya bahwa tim saat ini sudah dalam performa yang sangat bagus dan memiliki potensi besar. Ia mencatat pencapaian timnas Indonesia yang telah mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Selain itu, timnas Indonesia juga sudah memastikan tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan memulai pertandingan pertama di putaran ketiga dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada 5 September 2024. Selanjutnya mereka akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 10 September 2024. Sandy Walsh berharap dengan dukungan dari para pemain keturunan yang bergabung, timnas Indonesia akan semakin kuat dan siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia mendatang. 35 pemain timnas U17 Indonesia dipanggil untuk pemusatan latihan di Bali. Matt Baker dan kiper Belanda Aiden Julian Bonfanie menyerbu dalam rangka menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto telah memanggil 35 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pemusatan latihan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperkuat skuad muda Garuda sebelum pertandingan penting mendatang. Seleksi ini merupakan hasil evaluasi dari penampilan timnas U17 Indonesia dalam Piala AFF U16 yang baru lalu digelar. Nova Arianto menjelaskan bahwa seleksi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang terdeteksi selama turnamen tersebut dan untuk mempertimbangkan opsi-opsi pemain baru yang mungkin belum terpantau sebelumnya. Setelah evaluasi dari Piala AFF, kami melihat kekurangan dan mencoba menambah opsi pemain yang belum terlihat sebelumnya, ungkap Nova Arianto saat ditemui di lapangan B Senayan. Dengan tambahan pemain ini, kami berharap bisa memperkuat tim dan meningkatkan kualitas permainan. TC di Bali direncanakan berlangsung dari 12 hingga 31 Agustus 2024. Selama periode ini, timnas U17 Indonesia akan menjalani 2 kali uji coba di Bali sebelum kembali ke Jakarta dan melanjutkan persiapan di Spanyol untuk mematangkan persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17. Nova Arianto menekankan bahwa tujuan utama TC di Bali adalah untuk menyatukan pemain-pemain yang telah ada dengan mereka yang baru dipanggil dari hasil seleksi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dari 32 pemain yang ada, kami akan menyeleksi lagi untuk menentukan siapa yang akan bergabung dengan tim dari AFF dan melanjutkan TC di Bali, tambahnya. Di antara 35 pemain yang dipanggil, terdapat beberapa nama menarik. Matt Baker, yang sebelumnya tidak jadi berlatih dengan timnas U17 Australia, termasuk dalam daftar. Selain itu, Lucas Lee dari klub De Anza Force yang berlaga di Academy MLS Amerika Serikat juga bergabung sejak Piala ASEAN U16 2024. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Aiden Julian Bonfanie, seorang kiper berusia 15 tahun dari klub Belanda AVV Zeebrugge U17. Dengan tinggi badan mencapai 185 cm, Aiden diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada posisi penjaga gawang timnas U17 Indonesia. TC Bali ini diharapkan menjadi langkah awal yang krusial untuk membentuk tim yang solid dan siap menghadapi tantangan di kualifikasi mendatang. Timnas U17 Indonesia akan melanjutkan perjalanan mereka dengan harapan tinggi untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Asia U17 2025.
Maarten Paes resmi perkuat timnas Indonesia pada 18 Agustus 2024. Keputusan ditunggu pasca sidang pengadilan arbitrase olahraga. Maarten Paes, penjaga gawang yang saat ini menjadi sorotan utama, dijadwalkan resmi memperkuat timnas Indonesia pada Minggu 18 Agustus 2024. Keputusan ini bergantung pada hasil sidang yang akan digelar di pengadilan arbitrase olahraga pada Kamis 15 Agustus 2024. Pengumuman hasil sidang tersebut dijadwalkan pada tanggal 18 Agustus 2024. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengonfirmasi jadwal tersebut dan berharap PSSI dapat memenangkan sidang tersebut. Sidang akan dilakukan pada 15 Agustus dan hasilnya akan diumumkan pada 18 Agustus. Kami berharap bisa memenangkan kasus ini, ungkap Yunus Nusi di Jakarta pada Rabu 31 Juli 2024. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapan berbeda. Ia tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan Yunus Nusi dan menyatakan bahwa masalah Maarten Paes masih akan dibahas oleh Federasi Sepak Bola Dunia dalam kurung FIFA dan CAS. Saya tidak tahu. Pak Yunus yang lebih mengerti tentang hal ini. Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti. Kami masih menunggu keputusan dari hasil pertemuan FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggal pastinya, kata Erick Thohir di Jakarta pada Selasa 6 Agustus 2024. Jika sidang dilaksanakan pada 15 Agustus 2024 dan hasilnya diumumkan 3 hari kemudian, peluang Maarten Paes untuk memenangkan perkara cukup besar. Hal ini diungkapkan oleh Hamdan Hamedan, staf ahli Kemenpora yang berpengalaman dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Menurut Hamdan, kondisi pandemi COVID-19 dapat menjadi faktor penentu dalam kemenangan Maarten Paes. Maarten Paes dianggap melanggar regulasi FIFA pada artikel 9 paragraf 2 yang mengatur tentang pergantian tim nasional. Regulasi ini menyatakan bahwa seorang pemain hanya dapat berganti tim nasional jika usianya di bawah 21 tahun pada saat terakhir kali membela tim nasional pertamanya dalam pertandingan resmi. Selain itu, pemain tersebut harus telah lebih dari 3 tahun tidak membela tim nasional tersebut dan tidak memiliki lebih dari 3 caps. Dalam kasus Maarten Paes, dia berusia 22 tahun saat membela timnas Belanda U21 melawan Belarus U21 pada 15 November 2020 dalam ajang kualifikasi Piala Eropa U21. Namun, pandemi COVID yang menyebabkan penundaan turnamen bisa membuka peluang bagi Paes untuk memenangkan persidangan. Kasus Maarten Paes merujuk pada regulasi FIFA artikel 9 paragraf 2 yang menyatakan bahwa pemain tidak boleh lebih dari 21 tahun saat bermain untuk negaranya. Karena pandemi COVID, turnamen diundur 1 tahun dan UEFA memberikan pengecualian dalam situasi seperti ini, jelas Hamdan Hamedan sebagaimana dikutip dari YouTube Si Paling Timnas. Jika Maarten Paes memenangkan sidang, kiper berusia 25 tahun ini diharapkan dapat bergabung dengan timnas Indonesia dalam pertandingan kualifikasi melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 dan Australia pada 10 September 2024. Di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.